Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pimpinan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Besok bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ketika kita masuk surga itu akan mencari sahabat dulu yang dulu ngaji bareng kayak gini. Maka pengajian yang seperti ini jangan dianggap sepele, karena besok masing-masing akan saling menolong, saling memberi syafaat. Ini yang hadir saya hitung kira-kira kurang lebih ada 1000 ya. Sama malaikat maksudnya itu ya. Nah, kalau pengajian di Pekalongan itu ya sekitar segituan lah ya. Nah, ketika dicari di surga kok ada atau enggak ada, yang ia cari itu enggak ketemu gitu ya. Dulu pimpinan saya sering ngajak saya itu ya. Akhirnya dicari-cari enggak ada, dia minta sama Allah, ya Allah, saya pengen ketemu sahabat saya. Saya sudah cari di surga tapi gak ketemu. Apa jawab Allah? Idhabu linnar, pergilah kamu ke neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, ahli surga bisa silaturahim ke neraka ya. Tapi ahli neraka nggak bisa silaturahim ke surga itu ya. Itu hebatnya ahli surga. Dia nggak kepanasan. Setelah ketemu sahabat-sahabatnya apa? Allah berfirman, keluarkan sahabatmu, kemudian ajak ke surga. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa memberikan syafaat. Allahumma amin. Jadi syafaat itu banyak ya. Bukan hanya syafaat uzma saja. Bahkan syafaat yang pertama itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua adalah syafaat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu besok yang akan nolong kita. Nah, maka bersungguh-sungguh bahagiakan kita dengan Al-Quran. Kami itu pimpinan daerah Muhammadiyah sedang berusaha membahagiakan orang-orang tua menjelang apa Pak? Jangan dikira ya, menjelang bahagia maksudnya. Jadi kami enggak senang atau kurang sependapat ketika orang tua itu dianggap kayak barang bekas itu ya.
Justru orang tua itu yang menjadikan kita hidupnya berkah. Mengapa Uwais Al-Qarni menjadi seluruh penduduk langit itu kagum dengan Uwais Al-Qarni? Bahkan langit bergetar. Karena apa? Uwais Al-Qarni itu sayang sekali sama orang tua. Ketika ibunya ingin melaksanakan ibadah haji, Uwais Al-Qarni tidak membantah, tapi dia luar biasa. Dia diberi ilham oleh Allah, memberi anak seekor sapi yang kemudian dia gendong setiap pagi. Kira-kira anak seekor sapi itu berapa beratnya, Pak? Kira-kira ya 10 kilo lah ya, 10 kilo. Tapi sampai sapi itu besar, kan sapi kan ada yang 1 ton itu ya. Dia kuat, Pak. Pagi digendong, kemudian sore dibawa lagi, jadi naik ya. Tiap hari sampai sapi itu besar. Nah, setelah sapi itu besar sampai 100 kilo lebih, kemudian dia jual. Setelah jual untuk perbekalan, dia bilang sama ibunya, "Ibu, ayo kita berangkat haji." Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira waktu itu berangkat hajinya pakai apa? Pakai apa kira-kira? Pakai sapi? Enggak ada. Digendonglah ibunya 1000 kilometer dari Yaman ke Makkah waktu itu. Tidak pernah mengeluh itu Uwais Al-Qarni. Malam kemalaman, pagi terus, hujan, panas, enggak masalah. Sehingga para malaikat di langit kagum dan menganggapnya ini bukan manusia, ini Uwais Al-Qarni. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di depan para sahabat, "Kalau kau wahai Umar, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa aja." Nah, inilah itu penghuni atau amalan-amalan yang akan menjadikan kita dikagumi, dipuji oleh penghuni langit. Kita di dunia nggak terkenal nggak apa-apa, Bapak Ibu. Orang di dunia terkenal itu ujung-ujungnya ria itu ya, pencitraan itu ya. Orang-orang kan gitu yang dicir. Tapi kita kalau ingin terkenal di langit, diantaranya sayangi orang tua, bahagiakan orang tua. Itulah yang menjadikan semangat kami di Kota Tegal. Ada pondok pesantren tahfidzul Quran, bahasa kerennya itu jangan lansia lah, senior ya. Senior Al-Quran Center itu, Masya Allah, cakep kan ya? Apa Pak? Senior Al-Quran Center. Kami mohon doa dan dukungannya itu ya. Jadi kami ingin membahagiakan orang tua dengan Al-Quran itu. Dan alhamdulillah sudah dicoba kemarin bulan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Itu ada 9 ibu-ibu luar biasa yang mondok full di pondok kami itu ya. Dan mereka rata-rata betah gitu ya. Orang itu kalau mondok itu kan biasanya anak-anak, yang nganter siapa? Orang tua. Nah, ini yang mondok orang tua, yang nganter siapa? Iya, anaknya, cucunya, menantunya nganter semuanya. Masya Allah. Ketika mau berpisah, itu kan satu orang bawa satu mobil, itu anaknya, ada yang anaknya dokter, ada macam-macam lah ya. Ketika mau berpisah, Pak Ustadz, ini saya titip, pada nangis perpisahan itu ya. Nah, dari 9 itu ada orang yang ibu-ibu yang nangis di pojok sendirian. Ibu kenapa nangis? Saya nggak ada yang nganter gitu ya. Ternyata ibu yang sudah tua juga pengen diantar gitu ya. Maka ini cita-cita kami, bapak-bapak, ibu-ibu, membahagiakan orang tua dengan Al-Quran. Senior
Al-Quran Center ya. Dan kalau ini berhasil, insya Allah menjadi percontohan Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tanggal 24 Juli insya Allah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mut'i ya, Pak Mukti Sekom kita, sekretaris umum kita, insya Allah hadir. Kemarin ketemu di Brebes gitu ya, insya Allah hadir. Sekalian peresmian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Jadi ada 3 kelas. Kelas tadi awalnya adalah Senior Al-Quran Center, kelas lansia. Dan yang kedua kelas ini yang luar biasa, mohon doanya dan dukungannya, 3 tahun 30 juz. 3 tahun 30 juz berarti 1 hari 1 lembar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik 1 hari berapa lembar? Belum kan? Dicoba ya. Nah ini alhamdulillah sudah banyak yang daftar. Dan yang daftar itu dari Bogor, dari Jakarta, dari luar ya. Kami hanya nerima 16 saja. Monggo kalau dari sini ada yang berminat, pengen anaknya hafal Quran, titipkan kepada kami, insya Allah kami amanah. Dan 3 tahun 30 juz hanya untuk anak putri lulusan SDMI, sekolahnya di situ sekalian, dan insya Allah berhasil. Nah jadi ada 3 kelas. Kelas tadi Senior Al-Quran Center, kelas lansia, kemudian kelas tadi 3 tahun 30 juz, dan ada kelas khusus yaitu anak-anak kita yang luar biasa, anak-anak TK, anak-anak SD. Maka kalau Bapak Ibu pengen bergabung dengan kami, bismillah ya. Karena besok Bapak Ibu yang nemani kita di alam kubur siapa? Suami kita? Enggak. Istri kita? Enggak. Suami lagi tanggung jawab sendiri. Walaupun satu liang lahat suami istri, kayak Vanessa sama siapa ya? Ya. Silakan bareng. Itu alamnya beda Pak. Alam barisnya itu tembok. Tetapi Bapak Ibu kalau hari ini sampai meninggal, kita selalu dengan Al-Quran, tilawah, tartil, tahsin, tahfidz, tafsir, ta'lim dengan Al-Quran. Masya Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di padang mahsyar, di alam kubur tadi, kita temannya Al-Quran, enggak kesepian. Malaikat Munkar Nakir datang, kamu siapa? Kenapa di sini? Heran malaikat. Saya itu sahabatnya waktu di dunia. Saya itu Al-Quran. Maka Bapak Ibu besok Al-Quran akan berkata, Robbi mana'tuhu an-naum bin lain fasafi'ni fi. Ini kata Al-Quran. Ya Allah, hambamu ini sering mencegah diri kalau malam itu kurang tidur, membacaku, menghafalku, mentadaburiku, mempelajariku, bahkan mengajarkan dengan ikhlas tentang Al-Quran. Fasafini fi, izinkan aku ya Allah. Ini kata Al-Quran, untuk memberi syafaat. Maka Bapak Ibu, ketika Al-Quran meminta kepada Allah syafaat, maka Allah berfirman, fayusafa'ani, ya Al-Quran, aku izinkan engkau untuk memberi syafaat kepada hambaku ini. Suratul Mulk tamna'u bi'adzabil qabri. Bapak Ibu sudah hafal surat Al-Mulk apa belum? Lumayan ya, lumayan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hafal surat Al-Mulk, insya Allah Bapak Ibu mencegah siksa kubur. Allahumma. Ketika di padang mahsyar Bapak Ibu, ribuan tahun kita kepanasan. Bahkan dalam kitab Aqidatul Mu'min, kita itu kebanjiran keringat Pak. Kebanjiran keringat. Keringatnya siapa? Keringatnya sendiri. Matahari begitu dekat, ribuan tahun, nunggu hisab lama,
tapi tiba-tiba ada dua kelompok burung yang menaungi kita. Apa itu? Suratul Baqarah wa Ali Imran. Surat apa tadi? Al-Baqarah sama Ali Imran. 286 sama 200, 486 ayat. Kalau dibaca sholat malam itu luar biasa, kakinya bengkak. Loh, kita bacanya cuman kuliah adzul falak, bukan kakinya yang bengkak. Apanya yang bengkak gitu ya. Nah ini ya, jadi awal-awal saya ingin nyampaikan dalam kegiatan silaturahim ini atau halal bihalal ini, ayo Bapak Ibu bahagiakan di sisa-sisa usia ini, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu dengan Al-Quran. Insya Allah hidupnya berkah. Allahumma amin. Baik, ini sebagai pembukaan dan sekaligus informasi. Kami juga minta terus doa dan dukungannya. Kami sudah ya sekitar 5 bulan, dan ini bulan Juni akan dimulai lagi. Kami punya tanah sekitar ya 1.500-an lah, baru dibangun 250 lantai 3. Mudah-mudahan yang kurangnya nanti ya Allah yang akan bangun, mudah-mudahan lantai 4. Mondok di kami itu nggak pakai masak karena sudah ada yang masak, nggak usah nyuci karena sudah ada yang nyuci, ada laundrynya itu ya. Insya Allah tugasnya udah ngapalin Quran, belajar Quran 3 tahun insya Allah selesai. Dan ini kalau berhasil Bapak Ibu, ini mungkin tahadus bin nikmah satu-satunya Muhammadiyah memiliki pondok pesantren yang luar biasa. Belajar kami model ya di hotel lah, pakai AC itu ya, pakai ya keberkahan yang luar biasa, pakai multimedia dan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kali Nabi Musa itu gelarnya, jadi para nabi itu gelarnya beda-beda ya. Nabi Adam gelarnya Sofiullah. Apa Bu? Ibu-ibu pada ngantuk enggak ya? Boten ya. Jadi Nabi Adam gelarnya apa tadi? Sofiullah. Sod fa ya, artinya orang yang hamba Allah yang disucikan oleh Allah. Ketika Nabi Adam berdoa, doanya udah hafal ya Bapak Ibu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dulu kan kita sering puji-pujian ya. Rabbana ya Rabbana. Terusnya gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minal khasirin nganggone ceklek ya. Kemana ya kan ya? Kemutan bapak-bapak itu ya. Belum ada lampu kayak gini. Nikmat itu ya. Di Arafah itu ada Jabal Rahmah namanya. Di situ diduga atau dalam sejarah itu pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Dalam riwayat sampai 100 tahun. Setelah bertemu, Masya Allah, Nabi Adam, Hawa dipersatukan, doanya diampuni, maka Nabi Adam mendapat gelar Sofiullah, yang dibersihkan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Apa Pak? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu nggak pernah bantah. Untuk gampangnya itu ujiannya 5 N terakhir. Yang pertama burhan. Yang kedua khitan. Yang ketiga kurban ya. Sampai dia itu dibakar bi'adzabin niron itu ya, nggak mempan itu ya. Dan Nabi Ibrahim itu ketika disuruh oleh Allah untuk khitan, nggak bantah.
Padahal dalam riwayat Nabi Ibrahim waktu itu lagi diperintah khitan, lagi nyekel kampak. Jadi nggak pakai lama, wong nyekelnya kampak, akhirnya khitannya pakai kampak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nggak pas bisa hilang semua gitu ya. Maka dia gelarnya Khalilur Rahman, Khalilullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelarnya di atas itu, namanya apa? Habibullah. Jadi banyak ya, para nabi itu ada ciri. Nah, Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu itu gelarnya apa? Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berdialog gitu ya, untuk bercakap-cakap, untuk berkata ya. Maka pada saat itu Nabi Musa bertanya sama Allah. Dan ini yang ingin saya tekankan pada malam hari ini, untuk ke depan sampai kita meninggal, bagaimana kita menjadi orang yang bahagia. Ya Allah, apakah dengan sholatku engkau senang? Jadi Nabi itu ya sholat, cuman syariatnya itu tidak seperti selengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Allah? Sholat itu untukmu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat Bapak Ibu, sholat yang benar. Maka ada kitab kecil namanya Kaifa Nasyafis Sholat, bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Di antaranya itu kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, minimal yang kita ucapkan itu paham. Dan sebagus-bagusnya sholat itu yang Al-Qur'annya itu gonta-ganti, jangan itu terus. Maka mengapa kita harus hafal Quran, terutama dalam sholat malam, biar itu bacaannya panjang-panjang gitu ya. Nah Bapak Ibu hadirin, sholat itu bukan untuk membuat Allah senang, karena sholat itu intinya adalah untuk kita sendiri, kita yang butuh sholat. Dengan sholat yang benar kita akan tercegah dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Jadi sholat untuk sendiri kita. Nah ini, jadi janganlah kita bangga dengan sholatnya kemudian ini pasti Allah senang. Tidak jaminan.